Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mesyavan dari kelompoknya David. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok dalam kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Hilmi Syafwan. Yang kedua ada Rehan David. Yang ketiga ada Muhammad Hussein. Yang keempat ada Ajmal Ahsas. Pentingnya data. Data yang didapat dalam bidang teknologi informasi umum berupa data elektronik. Data tersebut dapat dihasilkan oleh berbagai perangkat seperti komputer dan smartphone. Contohnya, Anda dapat menghasilkan data atau video dari komputer. Salah satu model yang menggambarkan keterkaitan antara data, informasi, dan pengetahuan adalah model DIKW. Dalam model DIKW terdapat 4 elemen utama, yaitu data, information atau informasi, knowledge atau pengetahuan, dan wisdom atau kebijakan. Data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Data ini biasanya dibutuhkan jika tidak bisa menemukan data pada sumber seperti internet. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data primer adalah dengan melakukan survei dan wawancara. Terdapat beberapa karakteristik yang menggambarkan big data yang sering disebut sebagai 4V. Adapun 4V tersebut adalah sebagai berikut. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan dan disusun oleh orang lain. Biasanya data seperti ini tersedia dan dapat di internet. Dalam penggunaan data sekunder, sumber data yang digunakan harus merupakan sumber yang jelas dan terpercaya. Berikut beberapa sumber terpercaya yang juga beberapa diantaranya menyediakan open data sehingga kita dapat menggunakan untuk berbagai kepentingan, seperti penelitian maupun kepentingan lainnya. Transformasi data-data yang sudah dikumpulkan dapat diolah untuk berbagai kepentingan, untuk mempermudah pemrosesan. Setelah mendapatkan data baik primer ataupun sekunder, yang dapat melakukan transformasi atau mengubah data dalam bentuk lain dan membuatnya menjadi lebih sederhana. Salah satu bentuk transformasi ke bentuk lain dapat dilakukan dengan mengubah rentang nilainya atau mengubahnya menjadi tipe data yang berbeda. Beberapa tipe data yang umum diantaranya sebagai berikut. Numerik. Numerik merupakan tipe data yang biasanya didapatkan dan hasil pengukuran kuantitatif. Dapat dua tipe numerik sebagai berikut. Diskrit merupakan tipe data yang bersifat relatif terbatas, walaupun demikian rentangnya bisa saja sangat besar. Dalam hal ini tipe diskrit berbentuk bilangan bulat. Misal, berapa banyak pembelian jus oleh pelanggan, atau berapa banyak jumlah pengunjung yang datang pada suatu restoran. Dalam hal ini, jumlah pembelian jus dan jumlah pengunjung akan menghasilkan bilangan bulat dan tidak mungkin menghasilkan bilangan desimal. Kontinu. Tipe data kontinu merupakan tipe data sifatnya tidak terbatas. Biasanya tipe data ini bisa direpresentasikan dalam bentuk pecahan ataupun desimal. Salah satu contohnya, tinggi badan seorang. Tinggi badan dapat dipresentasikan dalam bilangan desimal. Misal, tinggi badan seseorang adalah 174,06 cm. Contoh lainnya adalah luas suatu bangunan spesifik yang direpresentasikan dalam bentuk desimal maupun pecahan. 2. Kategorik. Kategorik merupakan tipe data yang bersifat kualitatif dan tidak memiliki maksud secara matematis. Contohnya, jenis kelamin bisa laki-laki atau perempuan. Contoh lainnya adalah kategori produk seperti ponsel, komputer, dan makanan. Ordinal. Ordinal merupakan data gabungan dari numerik dan kategorik.
Nilai pada data ini sudah ditentukan seperti pada tapi tiap nilai memiliki makna secara matematis. Sebagai contoh, grade A, B, C, D, dan E merupakan nilai suatu ordinal seperti halnya pada kategori akan, tetapi Anda bisa mengatakan bahwa grade A lebih baik daripada grade B, sementara grade B lebih baik daripada grade C, dan seterusnya. Contoh transformasi data. Pada kesempatan kali ini, Anda akan mencoba melakukan sejumlah transformasi dengan mengubah data dari suatu bentuk ke bentuk dan tidak lain. Adapun transformasi pertama akan dilakukan dengan mengubah data dengan tipe kontinu menjadi ordinal. Selain itu, Anda juga akan mencoba melakukan transformasi data dengan mengubahnya ke dalam bentuk lain dengan menyederhanakan sekumpulan data menjadi beberapa kelas atau bin. Transformasi data kontinu ke ordinal. 1. Buka Microsoft Excel dan buat dokumen baru. 2. Anda akan menggunakan contoh data terdiri atas 15 nilai siswa. Berikut ini adalah contoh nilai dan siswa yang akan digunakan. 3. Untuk menghitung nilai akhir pada Microsoft Excel, maka pada sel nilai akhir yang ingin dihitung akan menggunakan rumus berikut. 4. Untuk menghitung nilai akhir pada nomor lainnya, Anda hanya perlu menempatkan kursor di ujung bawah kanan sel nilai akhir, kemudian seret ke bawah sampai nomor 15. 5. Maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut. 6. Hasil nilai akhir yang didapat merupakan bilangan desimal. Selanjutnya, Anda akan mengubah nilai tersebut menjadi bilangan bulat dengan cara memilih semua sel nilai akhir, kemudian klik menu Home dan klik menu 8 pada submenu Number, kemudian klik menu tersebut hingga nilai tersebut berubah menjadi bilangan bulat. 7. Untuk mengubah nilai akhir menjadi grade, maka akan menggunakan fungsi if-else berdasarkan aturan berikut. Maka secara umum Anda dapat menuliskan aturan if-else sebagai berikut. Secara umum, notasi tersebut memiliki fungsi yang sama dengan aturan yang dibuat sebelumnya. Sebagai catatan, penjelasan mengenai if-else atau kondisional akan dibahas lebih lanjut pada bab algoritma pemrograman. Sementara pada Excel, notasi tersebut dapat ditulis dengan sebagai berikut. Kemudian tekan Enter dan akan muncul hasil seperti berikut. Untuk menerapkan rumus baris pada rumus baris lain, maka lakukan hal yang sama seperti sebelumnya dengan meletakkan kursor pada bagian kanan sel grade, kemudian seret sampai baris 15. Maka hasil yang akan didapat adalah sebagai berikut. Emang ada apa